rajuli ala yadi zaujatihi, di mana kehancurannya seorang laki-laki berada di tangan istrinya, wa abawaihi, dan bapak ibunya, wa waladihi, dan anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan terkait dengan keterangan yang sebelumnya. Kita diinformasikan oleh pengarang kitab ini bahwasannya terkadang atau bukan terkadang, pada zaman sekarang ini, zaman di masa kitab ini dikarang, itu ia ta'ayyanu menjadi fardu ain alami dari para wanita. Artinya kejombloan, tidak menikah itu kadang menjadi halal. Uzlah dari para wanita itu menjadi halal karena beberapa hal yang terjadi. Beberapa hal yang dimaksud itu, wanita di masa sekarang ini bisa dikatakan sulit kita menemukan wanita yang mau membantu pada urusan agama dan dunianya suami, serta sangat sulit kita menemukan wanita-wanita yang sedikit secara pembiayaan dan mau sayang atau mau menyayangi kepada anak-anak. Itu sulit. Dalil dari semua itulah yang akan kita kaji. Wa yadullu lahu ma fi awarifil ma'arifi. Hal itu ditunjukkan oleh keterangan yang ada dalam kitab Awariful Ma'arif lil Imam As-Sahrawardi, karyanya Imam As-Sahrawardi. Ada dalil yang ditemukan dalam kitab Awariful Ma'arif karyanya Imam As-Sahrawardi. Apa dalilnya? An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yaslamu lidhi dinin dino. Niscaya sungguh akan datang kepada manusia masa yang dimana orang yang berpegang teguh pada agamanya tidak akan selamat. Agamanya tidak selamat. Akan datang satu masa ini datang kepada manusia yang orang berpegang teguh pada agama pun dia tidak selamat agamanya. Illa man farra min qaryatin ila qaryatin, kecuali orang yang lari dari satu desa menuju desa yang lain. Wa min syahikin ila syahikin, dari tempat yang tinggi ila syahikin, pada tempat tinggi yang lain. Min jahrin ila jahrin, dari kubangan menuju kubangan yang lain. Katsa'labil ladzi yaruhu, sebagaimana rubah atau serigala yang ia lari untuk berlindung. Saking dahsyatnya ini. Jadi di masa itu, orang yang berpegang teguh agamanya, orang yang berpegang teguh pada agamanya dia juga terancam. Kecuali ia yang lari dari satu titik ke titik yang lain, dari kubangan menuju kubangan yang lain, sebagaimana yang dilakukan oleh rubah atau serigala yang sedang berlari untuk bersembunyi. Qalu, lalu sahabat berkata, wa mata dzalika ya Rasulullah, kapan hal itu ya Rasulullah? Idza lam tunalil ma'ishatu illa bima'asillah. Dijawab oleh Rasulullah, ketika ma'isha, kehidupan, biaya hidup tidak didapatkan kecuali harus bermaksiat kepada Allah. Berarti orang ini cari nafkah yang halal sulit. Mau mendapatkan kehidupannya, biaya hidupnya, dia harus melaksanakan perkara yang dilarang oleh Allah, karena dia harus bermaksiat kepada Allah. Nah, di saat itulah orang yang berpegang teguh pada agamanya itu terancam agamanya.
Fa idza kana dzalika zaman halat al-uzuba. Ketika orang itu berada di masa itu, maka menjomblo itu menjadi halal. Qalu, lalu mereka juga berkata, wa kaifa dzalika ya Rasulullah wa qad amartana bitazawwuj. Bagaimana hal itu terjadi ya Rasul, padahal engkau sendiri memerintah agar menikah? Qala annahu idza kana dzalika zaman kana halakul rajuli ala yadi abawaihi. Ketika masa sudah berada di masa itu, katanya Rasulullah, maka kehancurannya seorang laki-laki itu berada di tangan bapak dan ibunya. Seorang laki-laki itu hancur berada di tangan bapak dan ibunya. Fa illam yakun lahu abawani fa ala yadi zaujati. Kalau dia sudah tidak punya bapak dan ibu, maka kehancurannya berada di tangan istrinya. Wa waladihi, dan berada di tangan anaknya. Fa in takun lahu zaujatun wala waladun fa ala yadi qarabati. Kalau ia memiliki istri tapi dia tidak punya anak, maka kerusakannya berada di tangan kerabatnya. Qalu, sahabat juga berkata, wa kaifa dzalika ya Rasulullah, bagaimana hal itu ya Rasulullah? Qala ya'irunahu bidaiqil ma'isyati. Mereka ketika itu mencela dengan sulitnya mencari biaya hidup. Mereka mencela lelaki itu dengan kesulitannya mencari maisha. Fayatakallafu ma la yutiqu, sehingga menjadi beban kepada dia atas apa yang ia tidak mampu menjalaninya. Hatta yuriduhu mawaridal halkati, hingga mereka semua, orang-orang tadi yang merusak pada lelaki tadi, menyampaikan dia, menjadikan ia sampai kepada tempatnya kerusakan. Ya, mungkin prakteknya mereka memaksa lelaki tadi, kemudian harus mencuri misalnya, harus membobol ATM misalnya, harus korupsi misalnya. Ya, ini orang laki-laki kayak gini karena memang terpaksa, dipaksa oleh kerabatnya, istrinya dan anaknya. Wa ma fiha aidan wa nasu, wa ma fiha aidan wa nasu fil khabar, juga sama redaksinya yang mirip tentang hal itu. Wa fil khabari, dalam satu hadis, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang masa kepada manusia, yakunu halakur rajuli ala yadi zaujatihi, di mana kehancurannya seorang laki-laki berada di tangan istrinya, wa abawaihi, dan bapak ibunya, wa waladihi, dan anaknya, ya'irunahu, mereka mencelanya bil faqri, dengan kemiskinannya. Jadi ia hancur, laki-laki itu hancur karena gara-gara dicela oleh istrinya, dicela oleh bapak ibunya, dicela oleh anaknya. Akhirnya dia melaksanakan hal-hal yang bermaksud kepada Allah demi mendapatkan materi, demi mendapatkan uang. Wa yukallifunahu ma la yutiqu, dan mereka memaksanya pada suatu yang ia sendiri tidak mampu. Fayadkhulul madakhil allati yadhhabu fiha dinuhu fayahliku, sehingga ia masuk pada pintu-pintu yang dalam pintu itu bisa mengakibatkan agamanya lelaki tadi hilang, fayahliku, lalu rusak laki-laki itu. Jadi dari hadis ini, bagaimana sosok seorang perempuan, bagaimana sosok seorang bapak dan ibu, bagaimana sosok seorang anak, mereka ini bisa menghancurkan seorang laki-laki itu sendiri gara-gara mereka memojokkan laki-laki tadi, yang itu adalah suaminya atau itu adalah anak dari kedua orang tuanya, yang dia adalah bapak dari sang anak, dipaksa untuk mencari uang, sementara tidak ada solusi kecuali harus bermaksiat. Nah, disitulah ia mengorbankan agamanya demi mencari maisha. Akhirnya yang ia lakukan adalah bermaksiat kepada Allah. Dari sini, ketika kondisinya sedemikian, katanya hadis tadi, maka al-azuba itu berhukum halal, boleh menjomblo, boleh hendak menikah, seperti itu. Makanya ini menjadi sebuah renungan dalam hadis ini. Kalian mencari istri ini, kalau istri yang cantik tak kasih tahu banyak, istri yang cantik itu banyak,
semakin hari, semakin tahun, semakin bulan banyak lahir wanita-wanita cantik. Tapi wanita cantik yang betul-betul mengerti pada kondisimu, bisa menempatkan situasi dan keadaanmu, bisa memahami agamanya, sehingga dia betul-betul mau bersabar untuk hidup bersamamu, ini sulit. Makanya bagaimana untuk bisa mendeteksi wanita yang sedemikian? Yang pertama, jelas harus dikembalikan kepada kita sebagai laki-laki. Bagaimana itu maksudnya? Jadilah kita lelaki yang baik, jadilah kita lelaki yang soleh. Sehingga kalau kita sudah dibentuk menjadi lelaki yang baik, menjadi lelaki yang soleh, maka cara pandang kita untuk menikahi seorang perempuan, pasti lirikan kita, jatuhnya hati kita kepada orang-orang yang juga sama dengan kita. Seperti itu. Karena kalau kita hanya sebatas cantik, dalam kitab yang lain, kalau tidak salah dalam kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah, karyanya Syed Muhammad Al-Maliki, banyak wanita cantik. Jadi kalau saya simpulkan, wanita cantik tapi lahirnya dari tempat yang jelek, itu sebenarnya tidak berharga, tidak bernilai. Makanya perlu menjadi pertimbangan hal ini, karena hidup kita ini tidak tahu seperti apa yang akan terjadi. Ujian silih berganti. Tapi kalau kita mau mensyukurinya, betul-betul mau meminta kepada Allah, minta agar diberikan pasangan yang salihah. Kalau perempuan minta diberikan pasangan yang saleh, kemudian kita juga mau berjuang untuk menjadi pribadi yang saleh atau salihah, insya Allah kita akan mendapatkan orang-orang yang hebat-hebat itu. Meskipun kayaknya juga semakin hari semakin sedikit. Karena kenapa mereka berubah? Pengaruh yang luar biasa dari media sosial, dari internet, dari lingkungan yang sudah banyak keluar dari batas-batas syariat, keluar dari batas-batas agama, bahkan keluar dari batas-batas moral. Seperti itu. Fawaidu ay hadhihi, fawaidu ini adalah beberapa faidah, beberapa manfaat. Al-ula, yang pertama, lin nikahi fawaidu, nikah itu memiliki manfaat. Wa a'zamuha talabul waladi, paling agungnya manfaat dari melaksanakan pernikahan adalah mencari anak, membuat anak, menciptakan anak, memiliki anak. Wa afatun, dan juga ada beberapa penyakitnya, ada beberapa sisi tidak enaknya. Wa a'zamuha al-hajatu ila iktisabil haram, yang tidak enak, kemudian yang menjadi hamanya adalah ketika butuh untuk mencari nafkah yang haram. Nah, ini juga afatnya. Orang kok bisa menjadikan orang yang menikah mencari perkara yang haram? Kalau ditekan sama istrinya, harus, pokoknya mas, kamu harus membawa uang sekian juta. Aku tidak tahu kamu mencuri apa tidak mencuri, pokoknya duit. Nah, ini repot kan? Wa qad jumi'at fawaiduhu ma'a ba'di afatihi biqauli fawaidun nikahi ghaddul basari tahsinu farjin waraja naslin dari. Hal itu, fungsi-fungsi terkait dengan pernikahan ini beserta sebagian afat, sebagian hama, efek negatif dari sebuah pernikahan itu dihimpun dalam nazam-nazam bait berikut ini. Fawaidun nikahi ghaddul basari tahsinu farjin waraja naslin duri. Fawaidun nikahi, adapun fungsi-fungsi pernikahan, manfaat-manfaat pernikahan adalah memejamkan mata, memejamkan pandangan, itu satu. Kemudian yang kedua, tahsinu farjin, adalah menjaga alat kemaluan, waraja naslin duri, dan mengharapkan keturunan. Mengharapkan keturunan yang jelas yang diharapkan adalah keturunan yang lebih baik, perbaikan keturunan. Tasfiyatul qalbi kada taqwiyatu alal ibadati kada istirahatu. Kemudian yang berikutnya adalah menjernihkan hati. Menjernihkan hati, membersihkan hati. Begitu juga termasuk fungsinya pernikahan, menguatkan hati atas ibadah kepada Allah. Kada istirahatu min tadbiril manzili wat takallufi, juga mengistirahatkan hati. Dengan pernikahan, hatimu itu menjadi istirahat. Min tadbiril manzili wat takallufi, dari mengurus
rumah tangga, mengurus rumah, wa takallufi dan keterpaksaan. Riyadatan nafsi fara'i waqtafi, jagalah dan ngambillah cukup riyadatan nafsi untuk melatih jiwa, wal ghina dan kekayaan, wattila al insani dan mengerti manusia, alalladzi yashuquhu ilal jinani, atas apa yang menjadikan ia rindu pada surganya Allah. Afatuhul ajuzu anil halali, kemudian sisi negatifnya dari pernikahan, afatnya pernikahan itu efek negatif yang ditimbulkan ketika al ajuzu anil halali, lemah untuk mencari rezeki yang halal, wa an huquqiha fi kulli halin, dan lemah untuk memberikan hak-hak istri pada setiap kondisi. Akan menjadi efek buruk sebuah pernikahan itu ketika kamu tidak mampu mencari rezeki yang halal. Waduh, ini kamu tidak akan mendapatkan enaknya, sisi buruknya. Kemudian ketika kamu juga tidak bisa memberikan hak-hak istrimu dalam setiap kondisi, sudah ini menjadi afat sebuah pernikahan bagi dirimu. Paham ya? Yes. Atsaniyatu qala Abul Abbas Al-Wansharisi fi ikhtisarihi Nawazilul Barzali ma nassuhu. Abul Abbas Al-Wansharisi berkata dalam ringkasan beliau kitab Nawazilul Barzali yang redaksinya adalah wa qala Syekh Shalih Abu Bakar Al-Warraq. Syekh Shalih Abu Bakar Al-Warraq berkata, kullu syahwatin taqsil qalba, setiap syahwat itu menjadikan kerasnya hati. Kamu punya keinginan luar biasa, itu hatimu keras. Illa syahwatal jima'i, kecuali keinginan kamu untuk berjima dengan istrimu. Fa innaha tasfihi, maka itu justru akan menjadikan hatimu itu jernih, bersih, tidak liar, tidak tidak kaku, tidak atos, tidak keras hatimu. Walihada kana al-anbiya'u alaihimus salam, walihada kana al-anbiya'u alaihimus salam yaf'alunahu. Oleh karena inilah para nabi itu melaksanakan yang namanya apa ini? Yang namanya jima'. Wa fil hadithi hubbiba ilayya min dunyakum thalathun, an-nisa'u wa tayyibu wa ju'ilat qurratu aini fis salati. Dalam hadis dijelaskan, aku ini cinta dari dunia kalian dengan 3 hal. Yang pertama adalah wanita-wanita, an-nisa, wa tayyib, dan perkara yang baik. Kemudian, dan aku menjadi senang pandanganku, menjadi tentram pandanganku, diriku menjadi tentram fis sholat, di dalam keadaan sholat. Qurratu aini ini apa ya? Mata kita kalau memandangnya itu selalu senang. Berarti yang dimaksud adalah tenang dan tentram dalam keadaan sholat. Dari hal ini kita bisa menyimpulkan, orang kalau tidak menikah, dia punya syahwat, punya keinginan apapun itu akan menjadikan keras hatinya. Tapi kalau syahwatnya jima, akan menjadikan hatinya bersih. Makanya nikah, seperti itu. Para nabi juga melaksanakan hal itu kok. Terus kami ikut siapa? Kemudian Rasulullah juga cinta kepada 3 hal. Yang pertama wanita, kemudian perkara yang baik, kemudian sholat. Seperti itu. Paham ya? Yes. At-thalitsatu, yang ketiga, wallahu a'lam bis-shawab.